Halo semuanya, kita ketemu lagi di Eastern Art Review, materi untuk minggu keempat. Dan kali ini kita bakal bicara tentang Chinese Art, atau kesenian yang ada di Tiongkok atau di Cina. Nah, kemarin kita bahas tentang kesenian Islam, dan kira-kira ada di India ya, di situ. Saya mau bawa kalian, kenapa kita sampai Cina gitu kan. Nah, Cina karena tentunya dari India sampai ke sana kan ada Jalan Sutra. Nah, Silk Road di bahasa Inggris itu sebuah perjalanan yang lumayan jauh untuk era zaman dulu, tentunya karena dia lintas banyak sekali negara dan area ya. Tapi di saat yang bersamaan dia melancarkan perdagangan. Jadi segala macam barang-barang dari Yunani bisa sampai ke Cina, bisa sampai ke India. Orang Persia bisa mengenal artefak-artefak Asia itu karena Silk Road, karena jalur sutra. Nah, di luar itu juga bukan hanya barang dagangan, tapi juga pengetahuan tentunya. Banyak orang yang bepergian dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari satu benua ke benua lain, hanya lewat jalur ini. Dan tentunya juga banyak sekali terjadi penaklukan nantinya ya. Orang Mongol bisa sampai ke Eropa itu. Kalau dipikir gimana caranya ya. Karena ya itu, mereka melalui jalur sutra. Oke, saya tidak akan bahas satu-satu. Di sini dinasti di Cina ada banyak luar biasa dan tidak akan cukup kalau saya mau buka satu mata kuliah khusus yang betul-betul isinya Cina. Wow, bisa tuh sampai 13 minggu. Tapi ya itu tidak bisa karena waktu kita tidak cukup. Mungkin nanti kalian bisa cek juga ke Pak Sangit. Mungkin dia lebih paham detail-detail kecil-kecilnya soal kesenian yang ada di Tiongkok ini. Oke, tapi mungkin saya mau mulai dulu dari awal. Di mana sih dan siapa sih tokoh utama yang mencatat sejarah Cina atau Tiongkok? Ada satu orang yang namanya Sima Qian. Nah, kalau kalian populer dengan game Dynasty Warrior atau apapun itu, atau Samkok mungkin, maka mungkin kalian akan kenal keluarga Sima dari turunan Sima Yi. Ya, nanti akan turun jadi Sima Chao, jadi ada Sima siapa lagi. Nah, ini masih dari keluarga itu sebetulnya. Ya, nanti mereka akan menduduki dinasti Jin ya, kalau nggak salah di situ. Ya, dinasti Jin. Nah, Sima Qian ini mencatat apa yang terjadi dengan sejarah Cina di bambu Analect. Ini yang di sebelah kanan. Dan di situ nanti kalian bisa lihat perbandingannya bahwa kalau seandainya di Yunani ada yang namanya Herodotus. Nah, Herodotus itu bisa dibilang bapak sejarah kalau di Yunani ya. Jadi orang yang pertama kali seolah-olah sadar akan pentingnya mencatat sejarah. Nah, itu Herodotus. Tapi ingat 200 tahun lebih dahulu. Jadi Herodotus sudah mati, baru Sima Qian ada 200 tahun setelahnya. Oke. Kira-kira itu. Jadi informasi yang didapat itu dari awalnya sampai misalnya ada catatan tentang Tao, tentang Lao Tzu, tentang Confucius. Itu teksnya dikumpulkan dan diekstrak informasinya oleh Sima Qian tadi. Kurang lebih gitu. Nah, untuk masuk ke logika cara berkarya di Tiongkok, kita harus paham juga dengan Taoisme, Konfusianisme tentunya. Nah, di situ kalian bisa paham bagaimana cara berkaryanya. Nanti akan ada kesamaan seperti di Jepang dan bahkan di Korea juga. Oke, kita mulai dulu dari Taoisme. Taoisme itu sebetulnya hanya permasalahan apa ya? The way itu semacam hukumnya alam.
terjadinya gravitasi, tarik dan ulur, gelap dan terang, matahari dan bulan, panas dan dingin. Semua oposisi binari tadi, semua oposisi biner disebutnya ya. Jadi kalau kalian lihat lambangnya Taoisme itu yin dan yang, ya kan? Yin dan yang itu hitam dan putih. Jadi tidak ada sesuatu yang murni putih, murni hitam, tapi mereka saling menjaga sebagai balance, sebagai keseimbangan. Tidak ada hidup selamanya, tidak ada mati selamanya. Jadi hanya ada keseimbangan antara hidup dan mati. Apa yang hidup harus mati, gitu. Semacam itu. Mungkin ada kesamaan juga kalau kita lihat dari kebudayaan Asia Tenggara dan peradaban Asia Tenggara. Bahkan kalau kalian sadar, kain sarungnya orang Bali yang namanya saya lupa sekarang, tapi yang warnanya hitam putih, itu juga sama. Kalau kalian coba ngobrol sama orang Bali, maka kalian akan tahu bahwa mereka akan bilang itu adalah sebuah eternal struggle between light and darkness, antara baik dan buruk dan lain sebagainya itu ya. Bahkan di Hindu sendiri kan bisa dilihat bahwa dewa-dewanya, Trimurti mereka itu bersifat dari penciptaan, penghancuran, penciptaan lagi gitu. Jadi sesuatu yang diperbarui, ada sebuah revolusi. Nah, di sini Taoisme lewat Tao Te Ching-nya, dia sebetulnya menunjukkan gravitasi alam sih, gitu ya. Jadi tidak dilawan, jangan melawan. Jadi ada sebuah cerita di sini, cerita tentang seorang jago masak yang namanya Ding. Kalau di bahasa Inggris disebutnya Chef Ding atau Cook Ding. Ceritanya simpel aja, sebetulnya seperti ini. Jadi ada seorang raja di sini yang mengadakan kompetisi. Jadi ada 2 orang dan mereka harus menyembelih sapi atau lembu atau kerbau. Nah, ada Cook Ding dan ada orang satunya lagi. Orang satunya lagi menggunakan pedang atau kapak atau apapun dan dia memaksa ketika mereka memotong. Jadi betul-betul hacking istilahnya ya. Kalau di dalam bahasa Inggris betul-betul dipaksa dipotong. Bukan hacking komputer ya. Dipaksa, jadi tulangnya dipatahkan betul-betul. Tapi si Cook Ding ini dia melewati semua tendon-tendon, tulang muda, area-area yang tidak ada area keras. Jadi tidak ada perlawanan sama sekali ketika dia memotong. Gitu. Jadi semuanya bisa terpotong dengan mudah. Nah, dari cerita ini refleksinya apa? Taoisme itu. Jadi Tao itu karena dia disebut tadi kan jalan kan ya. Dia tidak mencoba melawan sesuatu yang seharusnya. Jadi jika di situ ada tulang yang keras, ya dia tidak akan lewati tulang yang keras itu, karena tidak ada gunanya. Dia akan lewati dan dia akan cari jalan yang mudah. Jadi sama sifatnya. Kalau saya ganti variabelnya sekarang, semua manusia yang hidup akan mati. Tidak perlu dilawan kematian itu. Bahwa satu saat kita semua akan mati. Filosofinya gitu ya. Nah, Tao itu mengadres dan dia mengakui bahwa itu ada. Nah, itu Taoisme, titik utamanya. Kalau masih belum jelas juga, ilustrasinya mungkin ada di Tai Chi. Kalau kalian lihat orang-orang yang melakukan praktisi-praktisi Tai Chi itu, mereka sebetulnya tidak pernah punya gerakan-gerakan yang menyentak. Nggak pernah. Karena seperti itu. Konsepnya adalah menciptakan balance, kedamaian, tidak perlu menyentak-nyentak, tenang saja, tapi dengan ketenangan itu terjadi sebuah energi juga, gitu kan ujungnya. Mengikuti apapun sesuai dengan flow-nya, sesuai dengan alirannya. Kalau kalian lihat di film-film kungfu zaman dulu, mungkin mereka yang berantem pakai gaya tai chi itu tidak pernah mukul secara ofensif ya. Jadi kalau musuhnya
mukul diterusin aja energinya sama dia, dibanting, dijatuhin atau diapapun. Nah dia menggunakan energi itu gitu loh untuk membalikan lagi, untuk menciptakan balance. Dia tidak pernah mau memukul secara kasar atau menciptakan energi perlawanan yang direct atau langsung. Oke. Itu tadi Taoisme. Tapi tentunya Taoisme yang lebih lanjut yang ke Tridharma Buddhisme yang ada di Indonesia, saya sendiri tidak paham mendalam. Jadi tolong dicek ke teman-teman kalian yang mungkin Buddhis dan paham tentang Tridharma itu ya. Oke. Terus ada Konfusianisme juga. Konfusius punya satu konsep yang namanya Li, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin Li itu lebih ke apa ya, kewajaran, keharusan. Nah ini muncul di seperti ketika kamu menjadi seorang anak, maka bertindaklah sebagai seorang anak. Ketika orang tua kamu punya kamu atau sebagai anak, maka mereka harus sudah sewajarnya mereka bertindak sebagai orang tua, menjaga kamu dan lain sebagainya. Nah, propriety ini, konsep Li ini atau kewajaran atau seharusnya itu tampak di seperti misalnya cara orang-orang Chinese menjaga leluhurnya. Jadi mereka yang sudah meninggal, tentunya anak laki-lakinya bertanggung jawab untuk menjaga ritual itu, gitu ya. Tapi sebetulnya titik utamanya propriety adalah ya kewajaran aja sih, gitu. Tapi ingat, itu semua adalah hanya sebuah cara bertindak, sebuah filosofi hidup, tapi bukan agama. Bukan agama apa ya, sekarang mungkin menjadi sebuah agama gitu, tapi di zaman dulu Taoisme itu tidak murni sebegitu saja diikuti. Jadi ada kepercayaan juga sih sebetulnya. Nah kalau dari pemahaman saya ada satu dari Tao sendiri juga kita bisa lihat bahwa ada sebagai sebuah oposisi binari ya, ada langit dan ada bumi gitu. Nah dari situ ini sebuah cara berpikir di mana mungkin karena manusia itu dulu belum bisa terbang ya pada zaman itu. Jadi mungkin manusia berpikir bahwa mereka selalu stuck ada di atas permukaan bumi dan di atas mereka ada langit. Jadi kalau ditanya kepercayaan di Cina kuno zaman dulu itu apa? Penyembahan langit sebetulnya. Bisa sampai situ. Nah, ada ide yang namanya Tian Xia atau semuanya di bawah langit, all under the heaven. Nah, jadi dari situ seolah-olah mereka yang kelas penguasa, dinasti, itu seolah-olah ditunjuk dalam tanda petik oleh surga atau langit, gitu ya, heaven atau sky itu. Nah disitulah nanti mereka mempunyai legitimasi. Dan figur naga itu juga sering digambarkan bermain-main di awan, di atas awan. Dan untuk di sini saya mau anekdot aja bahwa naga di barat dengan di Asia itu punya perspektif yang beda dan dipandang berbeda. Di barat naga itu dianggap sebagai setan bahkan, sedangkan di timur biasanya dianggap sebagai makhluk yang ya bisa dibilang celestial, makhluk langit, hampir sifatnya seperti dewa, wise. Ya kalau kalian suka nonton Dragon Ball tahu lah ya pasti ya, kira-kira figur naganya itu sesuai gambaran naga yang ada di Asia. Pemahamannya seperti itu. Nah, karena konsep mandate of heaven tadi, Tian Xia itu ya, all is well under the heaven, semua orang di
bawah kuasa langit, seolah-olah seperti itu. Nah, mandate of heaven ini yang tadi saya bilang, jadi itu adalah sebuah tunjukan kekuasaan dari langit, bahwa seolah-olah mereka yang berkuasa itu diberikan mandat oleh langit untuk menjaga kemakmuran rakyatnya. Nah, makanya di Peking ada Temple of Heaven di situ. Jadi orang-orang yang dulu datang untuk memberikan sesajen, untuk berdoa atau memberikan permintaan-permintaan, itu dilakukan di sini. Nah, cuman konsep-konsep ini sebetulnya ada permasalahan juga. Jadi konsep mandate of heaven ini yang sebetulnya bikin Tiongkok kuno atau Cina zaman dulu, mereka banyak sekali terjadi konflik. Jadi dari satu ruler ke ruler yang lain, mereka bisa saja saling berperang karena seolah-olah bilang, oh dia sudah tidak sesuai dengan mandate of heaven lagi, maka lantas dia perlu digulingkan, gitu ya. Nah, sekarang jadi kalian bisa paham juga kenapa langit dan di baju kekaisaran itu terlihat relasinya, ada naga, ada awan, itu karena mereka dianggap ditunjuk oleh langit sebetulnya. Oke, kalau kita sudah lihat di minggu yang lalu kesenian Islam punya kaligrafi, di sini juga ada, ya. Jadi ini juga seni menulis indah dan mereka punya makna masing-masing, dan biasanya juga banyak dipakai untuk hiasan-hiasan atau dekorasi seperti di arsitektur bangunan, jendela. Bahkan kalau kalian ke restoran-restoran Chinese food yang ada di Bandung ini juga masih sering kelihatan ya simbol-simbol seperti ini. Oke, ini lebih sifatnya sejarah dan saya mungkin akan cepat aja karena ini sebuah rangkuman. Tapi anyway, Shi Huangti itu sebuah raja yang tidak mau mati. Dia mencoba mencari kehidupan abadi. Dan mungkin datang dari situ tradisi untuk bakar uang-uangan palsu, untuk punya pelayan ya di akhirat nanti. Konsep-konsep seperti itulah, buat kalian yang Chinese pasti paham. Oke, di Han kira-kira kesenian juga masih berlanjut. Cuman tentunya di sini yang paling terkenal adalah ada ukiran-ukiran dari giok, dan di sini bisa terlihat detail sekali ya. Tapi di luar itu ada satu hal yang terjadi, yaitu mulai naiknya aliran Buddhisme Mahayana di Tiongkok. Nah, jadi kalau kalian familiar dengan ceritanya Romance of the Three Kingdom, mungkin akan dibuka dengan pemberontakan kain kuning. Nah, kain kuning ini sebetulnya adalah orang-orang Taois dan Buddhis. Nah, disitulah seolah-olah mereka bilang bahwa mandate of heaven-nya sudah hilang dan pemerintahan itu sudah terlalu korup sehingga harus digulingkan. Ya, terjadilah perang itu ya, lantas. Dan negaranya terpecah jadi 3. Ya, ini 2 tahun yang lalu katanya sih baru ditemuin kuburannya Cao Cao. Nah, kenapa diromantisir Romance of the Three Kingdom ini? Karena ya kalau kita lihat sebetulnya cara bertindaknya Liu Bei dan Guan Yu atau Quan Kong itu ya disembah sebagai dewa perang kan, dan keamanan ya sebetulnya kalau di tradisi Chinese sekarang.
um, mereka sangat-sangat Confucius dilihatnya tuh. Jadi seolah-olah mereka bertindak berdasarkan sistem kewajaran atau li tadi itu. Dan orang yang bertindak berdasarkan li itu mereka yang dianggap sebagai moral, orang-orang yang moral, orang-orang yang baik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada gaya-gaya cara-cara melukis di Tiongkok. Dan sebetulnya ada juga gaya-gaya lukisan ya di sini yang saya tidak bisa bahas satu-satu, banyak banget. Silakan dilihat di link ini. Ketika kita masuk di dinasti Tang, di sini mulai memasuki era yang namanya lukisan-lukisan blue green atau green blue, sama aja. Jadi memang kenapa disebutnya seperti ini, gara-gara warnanya lebih mengarah ke warna biru dan hijau. Mungkin pada zaman dulu tuh orang selalu bereksperimen untuk mendapatkan pigmen-pigmen warna tertentu ya. Nah, dari situ muncul juga sebuah literati painting. Literati ini sebetulnya dari kata literatur sih, gitu ya. Literati itu buat mereka yang literate atau tidak buta huruf. Kenapa? Karena di zaman dulu lukisan-lukisan seperti ini hanya bisa dinikmati kaum terpelajar, ceritanya seperti itu. Karena ada apresiasi akan puisi. Jadi tidak aneh ya ketika gulungan lukisan ini dibuka juga bisa terlihat ada puisi-puisi. Dan kalau orang yang tidak bisa baca, ya mereka otomatis tidak bisa menikmati ini. Di zaman ini pendidikan bukan sesuatu yang gampang didapat seperti di era sekarang. Jadi memang berbeda sekali lah cara mereka menikmati lukisan-lukisan seperti ini. Nah, literati painting ini mungkin kalau di barat sandingannya adalah dianggapnya sebagai high art atau fine art. Jadinya ya, seni murni, seni tingginya itu. Terus juga ada keramik. Keramik Kangxi namanya. Dan ini ditiru sebetulnya juga oleh Eropa, dan ini namanya Delftware kalau sudah sampai di Eropa. Tapi kualitasnya tidak bisa setebal dan sekuat yang ada di Cina. Kalau saya nggak salah itu ada perbedaan di temperaturnya atau cara mereka bikin ovennya deh. Ya, carving masih berlanjut. Kalau yang di Han tadi kita lihat ada ukiran giok, sekarang dari bambu. Terus di Yuan, dinasti Yuan, ini dinasti yang diduduki orang Mongol. Mereka punya ukiran-ukiran juga tentunya, tapi yang ditutup oleh laker namanya. Laker itu semacam resin. Ini kalau kalian familiar dengan Jepang, biasanya bento box yang tradisional itu ada yang warnanya hitam dan merah. Itu dilapis oleh satu lapisan yang agak licin itu ya. Nah, itu laker. Jadi laker itu kan mirip juga seperti, kalian perempuan tahu nih pasti nih, kalian pakai kutek ya namanya ya, nail polish. Nah, itu juga bisa kadang-kadang disebut nail lacquer. Oke. Kebanyakan lukisan-lukisan tradisional Cina itu juga menunjukkan elemen Taoisme ya sebetulnya. Jadi bahwa manusia itu tidak bisa melawan kodratnya, bahwa langit itu juga sebuah satu entitas yang besar yang berkuasa. Maka lantas kalau kita lihat selalu lukisan-lukisan mereka menggambarkan manusia sebagai satu zat yang kecil banget di tengah lukisan itu. Mereka akan menunjukkan pemandangan alam, gunung, pohon, batu, apapun yang skalanya lebih besar dari manusia. Seperti itu. Dan kalau kalian suka nanya, kok itu ada cap banyak banget ya? Nah, mereka setiap kali lukisan ini pindah tangan, sebetulnya pemiliknya bisa
memberikan cap, membubuhkan cap dimanapun yang mereka mau. Jadi seolah-olah ada tanda ownership, perpindahan tangan dan kepemilikan dari lukisan-lukisan ini setiap kali terjadi perpindahan. Oke, pada masa-masa yang lebih modernnya tentunya Cina sudah masuk ke era-era desain seperti ini ya, nanti keseniannya di era-era Mao Zedong, dan sudah masuk ke era komunisme, Leninisme. Ini pun gaya poster-poster seperti ini ada namanya sendiri. Ini namanya konstruktivisme. Nah, nanti konstruktivisme ini mungkin akan dibahas lebih lanjut dan lebih dalam di mata kuliah sejarah desain ya. Di sini saya hanya menunjukkan saja. Tapi di luar itu ada juga mereka yang kembali ke lukisan-lukisan yang sifatnya kaligrafi, menggunakan kuas, tinta, dan dia menggambar bentuk-bentuk yang ada di alam. Jadi seperti Chibaishi ini dia lebih ke sifatnya lukisan-lukisan yang meditatif, menyendiri, karena dia tipe orang yang menyendiri hidupnya. Dia lebih suka melihat hal-hal kecil yang ada di sekitarnya dan dia menggambar itu. Ya, tentunya gaya ini juga adaptif. Jadi kalau kalian mau menggunakan ini untuk keperluan kreatif tetap saja bisa sih. Dan ada satu konsep yang menarik juga. Jadi kalau seandainya di Renaissance Barat, konsep of depth atau kejauhan itu berdasarkan warna, dan sebetulnya elemen dua-duanya punya elemen asap ya sebetulnya. Cuman kalau yang di Cina mungkin lebih menggunakan prinsip yin yang. Kalau sfumato di Italia itu artinya dari kata fiumi itu udara, asap gitu. Sfumato itu kalau kamu lihat di belakangnya Mona Lisa, di sana ada seperti gunung-gunung atau seperti ada pohon-pohon, itu sudah masuk pada sfumato. Karena semakin jauh satu objek itu, maka semakin pudar warnanya. Jadi sfumato itu bertransisi dari warna yang lebih gelap menuju ke warna yang lebih pudar, atau saturasinya berkurang. Sedangkan di Yin Yang Principles untuk mereka yang lukisan-lukisan literati mungkin sifatnya lebih ke gelap terang, jadi hitam putih di situ sebetulnya. Tapi pada dasarnya memang mereka punya kesamaan ya, bahwa mereka mencoba menunjukkan kejauhan dengan memberikan efek asap secara persamaan itu. Tapi perbedaannya tentunya kalau satu berwarna, yang satu tidak. Ini pelukis yang pernah singgah di Indonesia, Li Manfong. Juga kita bisa lihat dari cara-cara dia berkarya itu sebetulnya masih menggunakan prinsip itu. Oke, kurang lebih itu untuk minggu ini. Jadi yang perlu kalian, konsep-konsep yang lumayan perlu kalian pahami di sini adalah seperti tadi Tianxia, Mendeito Faven, aplikasinya Taoisme ke lukisan itu apa. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa manusia tuh tidak pernah bisa melawan kodratnya gitu kan ya. Jadi bahwa mereka tuh kecil, alam itu lebih besar. Maka lantas selalu disajikan manusia itu kecil, langit lebih berkuasa, dan ya itu sudah seharusnya seperti itu. Alamiahnya seperti itu gitu loh. Jadi di dalam lukisan itu kita bisa lihat ada Taoismenya dan ada cara berpikir Konfusiusnya juga.